أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Al-ayat, hadirin rahimakumullah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Ilahi Rabbul Ghafur, salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wan Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan menjadikan umat yang setia sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita melepaskan sedikit dari kebobotan yang disebut dengan memikirkan hadiah dunia. Kita lepaskan segelumit yang disebut dengan memikirkan hadiah, untuk memikirkan tentang uang, memikirkan tentang jabatan, memikirkan tentang kehidupan, memiliki yang disebut dengan istri atau memiliki yang disebut dengan anak kita. Dan kita lepaskan sejenak dan kita fokus untuk memikirkan kehidupan yang disebut dengan bekal nanti untuk yaumal akhir. Hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita memiliki yang disebut dengan perniagaan antar sesama manusia, memiliki yang disebut dengan jual beli, baik itu janji dengan sesama manusia, baik itu hari ini untuk melakukan yang disebut dengan pembayaran bisnis rumah, bisnis mobil, bisnis yang disebut dengan jual beli apapun, kita lepaskan di hari ini dan kita mari berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabura, tidak akan pernah kita merasakan yang disebut dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan membeli yang disebut dengan dibayarnya, yaitu dengan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membunuh ataupun terbunuh, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan di dalam Taurat dan Injil dan di dalam Al-Qur'anul Karim.
Hadirin tamunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ciri orang yang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa yang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah dia rugi di dunia dan dia tidak akan pernah rugi di akhirat. Hadirin tamunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah at-taibun. Mereka itu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup melaksanakan yang disebut dengan jual beli dengan sesama manusia, di sana dicampuri dengan yang disebut dengan kebohongan, dicampuri dengan pendustaan, kadang-kadang sedikit menipu kepada seseorang yang kita bohongi dengan lawan jual belinya itu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan istighfar, itu tidak ada doa yang tertolak kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang disebut dengan dosa sebesar gunung apapun kalau kita bertobat dengan mengatakan yang disebut apa? Jika mengatakan yang disebut dengan istighfar, astaghfirullahalazim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Hadirin rahimahumullah, yang kedua adalah al-abidun. Yang disebut dengan al-abidun itu adalah ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya tidak cenderung kepada pemikiran yang disebut dengan hedonis, tidak cenderung kepada pemikiran yang disebut dengan hubud dunia, tapi dia selalu yang disebut dengan apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah qiyamul lail, dicarinya apa? Bukan dicarinya pujian manusia, tapi yang disebut dengan mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam hatinya ingin meraih yang disebut dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-abidun, seorang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah al-hamidun, orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kita puji. Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita apa? Rezeki yang tidak pernah kita bisa menghitungnya rezeki itu. Kita selalu alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hamparan bumi yang begitu indah, Allah yang menciptakan gunung-gunung, Allah yang telah menciptakan lautan. Bahkan lautan itu kurang lebih 83% lebih besar daripada daratan. Kita ucapkan yang disebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang keempat, as-sa'ihun, yaitu para yang disebut dengan pengembara pencari ilmu. Kita memiliki yang disebut dengan anak. Kita masukkan ke pendidikan, masukkan ke sekolah, masukkan ke pesantren, masukkan ke madrasah. Semuanya itu kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu adalah pencari ilmu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat ilal mahdi ilal lahd." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin wal muslimat sejak dia dilahirkan ke muka bumi ini sampai masuk kepada liang lahat. Kenapa? Mencari ilmu itu wajib. Dimasukkannya ke pesantren berbeda dengan orang yang disebut dengan hanya menjadikan gelandangan. Rezeki pun Allah jamin bagi orang yang sedang pesantren, bagi orang yang memiliki orang yang sedang mencari ilmu, baik itu sekolah, baik itu pesantren ataupun dia di madrasah, dimasukkan ke pendidikan, Allah jamin itu 100% dia akan diberikan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya ar-raqi'una as-sajidun, yaitu orang yang ruku dan orang yang sujud. Orang yang ruku yang kelima ini dan orang yang sujud ini, setelah dia melaksanakan ibadah kepada Allah berupa apa? Berupa zakat. Berupa apa? Berupa yang disebut dengan hablum minan nas. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menyerahkan dirinya dengan segenap hati. Dia sujud mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja dia akan mati. Seorang gubernur dia akan mati. Seorang yang disebut dengan jenderal dia akan mati. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kecil. Kita merasa hamba Allah yang tidak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Dan insya Allah termasuk orang yang sujud dan rukuk ini adalah orang yang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berapa menit dia rukuk dan dia sujud menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, yang keenam adalah al-amirun bil ma'ruf wa nahwa 'anil munkar. Yang keenam adalah dia sambut amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya manusia. Kalian adalah sebaik-baiknya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala diwajibkan apa? Amar ma'ruf nahyil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang disebut dengan kemungkaran. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, memelihara dan menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal hafizuna li hudurillah. Kita haruslah menjaga yang disebut dengan hududillah, yaitu memelihara hukum Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun. Barang siapa yang memberikan hukum selain ayat hukum yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, fa ulaika hum zalimun, dia adalah seorang yang zalim. Fa ulaika hum kafirun, maka dia seorang yang kafir atau ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita haruslah memakai yang disebut dengan hukum yang disebut dengan hududillah, hukum yang disebut ditegakkan yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mendapatkan orang yang menang jual beli dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.